بكت عين قلبي حسرة لفراقه وقد شاك جسم المستهان وقلبه سرى لي من أشجانكم ما أماقني إن الله وملائكته يصلون على
بهذا الواسع الموسف من قديم الدار والزمان يا رسول الله سلام عليك يا حشاني والتاجي رسول الله سلام عليك يا عشاني والتاجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفك يدي والعالمي يوم إلى الجود والكرم ولغير الله ما قصد ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الدوري ومثل الأرض والذكر شبهوا بالأنجم الدوري مثل ما قد جاء في سنتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتاج لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر لنا ذنبنا أخواتها إن الطعام يقام بشهوة الناهمين واصرف هواها وحاها بلا توليه واغفر لنا ذنبنا وراوي Amin.
bil Fiqih yang ke-65, dan juga Sayyidina Maulana Al-Imam Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih yang ke-35. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi hari ini kita akan mendapatkan curahan maghfirah, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bi barakatil ilmamai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما زال أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة يردني الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أحب لقاء الله لما أحبه. Habib Abdul Qadir lahir pada dari hari Selasa
tepatnya 15 Syawal tahun 1316 Hijriah. Pada malam kelahiran beliau ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Syaifan bin Hasim As-Sekar. Dia termasuk sesatu ulama yang memiliki akan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu Al-Habib Syaifan bin Hasim As-Sekar bermimpi bertemu dengan salah satu daripada kibar ulama, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan doa tersebut, wahai Abdul Qadir, engkau akan mendapatkan akan anak yang sesuai dengan yang kau inginkan dari Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan di malam kelahiran daripada Habib Abdullah, ibu beliau bermimpi mendapatkan akan sebuah cahaya, yaitu bulan jatuh di tengah-tengah daripada hadapannya. Ini menunjukkan bahwasannya yang ia kandung adalah bukan sembarang anak, tetapi anak yang akan meneruskan atau perjuangan daripada ayahnya. Di bawah asuhan dan didikan langsung dari ayahnya beliau, yaitu Abdul Qadir, Samahatul Ustaz Al-Habib Abdullah, sangat kelihatan akan kegilirannya dalam menuntut akan ilmu, di mana beliau tidak kenal lelah dalam menghatamkan akan kitab yang beliau baca. Satu kitab hatam, kitab lain yang beliau minta. Satu kitab hafal, kitab lainnya yang beliau minta. Maka ini membuat daripada gurunya sekaligus ayahnya sangat senang dengan kegiatan daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya tentang ini, beliau menjawab dengan jawaban yang sama dengan Al-Imamul Haddad. Beliau katakan, huma imaman kabiran qutban jami'an syarifan sunniyan kullun minhuma fadilun sabiqun wa mukarram. Itu jawaban daripada Ustaz Amr Ramli ketika beliau ditanya tentang kedua al-imam tersebut. Begitupun pertanyaan yang sama ketika bertanya seseorang kepada Al-Imamul Haddad tentang Sayyiduna Al-Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, juga Sayyiduna Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas. Jawaban yang sama, huma imaman kabiran qutban jami'an syarifan kullun minhuma fadilun sabiqun wa mukarram. Saudara tahu, di antara beliau Sayyiduna Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah salah satu guru daripada beliau. Satu kejadian yang menarik ketika meninggalnya Sayyiduna Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Qadir saat itu lagi sakit di Ribad. Tidak bisa beliau hadir karena sakit perut. Tiba-tiba datang keluarga beliau dari bangsa Arfat yang memberikan nasihat. Ini adalah kesempatan terakhir karena tidak ada waktu lagi. Kematian itu hanyalah satu. Sehingga beliau tergerak untuk berangkat menuju ke Singgur untuk menghadiri daripada jenazah Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah, beliau pun mendapatkan jenazah tersebut. Beberapa lama kemudian beliau berterima kasih kepada keluarga beliau yang bangsa Arfan tadi. Ketika beliau katakan terima kasih, subhanallah, jawaban apa yang terucap? Beliau katakan, aku tidak pernah datang ke kamu, aku tidak pernah memberikan nasihat kepada kamu. Itu yang dikatakan Al-Arfan tadi, bahwa beliau entah didatangi siapa, yang jelas beliau bisa menghadiri jenazah Sayyiduna Imam Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muslim Wahid
yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para ulama, para kiai, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan. Yang saya hormati Panglima Divisi 2 Kostrad, Bapak Majid Deni Susilo, izin Bapak. Seperti kita ketahui bahwa hari ini kita, bangsa ini khususnya, mendapat duka yang mendalam dengan bencana di Sumatera. Para sahabat kita, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedang mengalami musibah. Tentunya ini menjadi sebuah momen peringatan berkarisma, dan kita sama-sama mendoakan agar sahabat kita, saudara kita di Sumatera mendapat ketabahan, kekuatan, dan selalu dapat hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini menjadi sebuah momentum juga bagi saya untuk mengingatkan kembali bahwa kita saat ini mungkin harus kembali meningkatkan kesadaran ekologis kita, yaitu kesadaran bagaimana kita mengenai alam, mencintai alam, dan juga menjaganya. Karena bagi saya sebagai penggiat dalam tersebut, saya selalu menganggap bahwa gunung, sungai, danau, laut itu adalah infrastruktur Allah, infrastruktur yang dibuat oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia, memberikan kemaslahatan bagi manusia, di mana susunannya danau, laut sampai ke gunung itu ditata sedemikian rupa dengan keseimbangannya, dengan harmoninya. Wafaqih wabil faqih wabil usus Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman, Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Habib Ahmad Al-Idrus, Habib Soleh Al-Idrus. Yang sama-sama kita hormati Habibina Al-Habib Bakir bin Ahmad bin Ali bin Talib Al-Attas dari Pekalongan, Kafabihi Mahrus Ali Al-Mukarram Keji Ahmad Gila, dan memuliakan agama Allah dan memuliakan agama Allah. Mereka adalah ansor sampai hari kiamat. Ini adalah fatwa ulama-ulama Madinah. Dan yang ketiga, memenuhi unsur tersebut adalah wasultanuhu bisam. Kekuasaannya ada di Syam. Di sini hadir pejabat-pejabat pemerintah. Ada Pak Hasan mewakili TNI, ada Pak Brigjen Rudianto mewakili Polri, ada saya mewakili Menteri. Ini lengkap, pertanda bahwa Indonesia akan rukun, Indonesia akan damai, Indonesia akan makmur kalau habaib, kiai, pemerintah bersatu memikirkan rakyatnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Wahdi qalbi wasati lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormati seperti yang disampaikan yang menyambut sebelum saya, wabil khusus keluarga Al-Habib
Abdul Qadir Al-Habib Abdullah radhiyallahu Ustaz keluarga dan para hadirin dan hadirat yang khusus para pejabat TNI dan Polri, para hadirin, para ulama, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir di majlis yang demikian, yang mana majlis yang demikian majlis yang dijaga oleh malaikat. Ketika malaikat itu menemukan majlis di demikian, maka malaikat memanggil malaikat-malaikat yang lain. Maka di majlis yang demikian barakah Allah diturunkan, rahmat Allah diturunkan, maghfirah Allah diturunkan, dan pengampunan Allah diturunkan. Di majlis yang demikian Allah mengijabai doa kepada orang-orang yang hadir di majlis demikian. Semoga kita semuanya mendapatkan, amin ya rabbal alamin. Akan kita semuanya mempunyai modal yang sama untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya semuanya ada kekurangan, semua ada kelebihan. Di antaranya perhatian Nabi terkait dengan para umara yang memperhatikan, yang mengusahakan keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak lain adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang jikalau kita berbicara tentang umatnya Nabi Muhammad, maka Syekhuna Imamuna Al-Habib Abdul Qadir Al-Faqih, yang karenanya beliau itu habiskan seluruh waktunya, beliau habiskan seluruh energinya untuk mengurusi umatnya Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam penyebaran ilmu dan lain sebagainya. Beliau katakan tidak ada satupun daripada umatnya Nabi Muhammad, siapapun mereka, apapun jobnya, kecuali Nabi Muhammad sudah pernah bersumpah untuk mereka. Di mana Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sehingga siapapun yang mempunyai perhatian khusus terkait dengan umat Nabi Muhammad, maka dia pasti akan mendapat perhatian langsung dari Nabi Muhammad. Tidak dikatakan Nabi SAW adalah para ulamanya, para solihinnya, tidak. Tapi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia, tentunya yang paling bermanfaat kepada manusia adalah yang paling bermanfaat secara batin, yaitu para ulama. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai yang paling bermanfaat kepada manusia, sehingga kita termasuk yang nantinya dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Penggundulan akhlak, penggundulan tarbiyah yang tadi disebutkan ini belum tapi. Coba teman saya punya anak, saya bingung ini mau main-main sama siapa? Dulu anaknya ini kumpulnya sama siapa? Untuk mencari temannya saja sudah bingung. Kalau saya tahu di pendidikan sana kumpulnya sama orang ini, nanti anak saya pasti wataknya akan begini. Waduh, ini pelajaran kita hebat, tapi akhirnya kok kurang. Ketelanan kanjeng Nabi kok kurang. Itu aduh ya Allah. Akhirnya saya mikir-mikir, bagaimana satu-satunya jalan kita kumpul dengan orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Seperti kita kesini, ini termasuk salah satu upaya kita untuk jangan putus, jangan sampai lepas rantai kita dengan orang-orang ahlillah. Na'udzubillah, ada orang yang masih berpakaian sama, tapi hatinya sudah berbeda. Na'udzubillah, yaitu perbedaan-perbedaan sudah. Gara-gara makanan haram berubah hatinya, berubah. Ya, seperti yang contoh-contoh para ulama contohkan tentang makanan haram di dalam kitab kita. Ada seorang hakim, beliau mengatakan, aku mau meninggal dunia. Saya punya uang ada dua tempat, ada dua koper. Yang satu uang haram, yang satu yang halal. Setelah belum ditunjukkan mana kopernya yang halal yang haram, wafat.
Ini bingung semua ahli waris. Ini yang haram harus kita singkirkan. Tapi untuk mengetahui yang halal dan haram seperti apa, dicoba yang haram ini, yang satu-satu ini dulu. Kasih orang tukang azan. Tahu-tahu orang yang ahli azan itu biasa ngisi azan terus istiqomah, baca Yasin ada, dikasih tulus, udah digunakan untuk apa? Saya nggak tahu. Setelah itu berubah, nggak ada azan lagi. Dia uang yang banyak itu dipakai jalan-jalan, kedugem lagi. Dulu biasa azan bisa masuk ke dugem. وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالتكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة وسفين للنجاة وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمرنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكر الغافلون. ما بعد, siang ini hadir di hal seseorang yang menjadi juz'un min Rasulillah, juz'un minan Nabi Muhammad. Bila anda ingin melihat wajhu Rasulullah meskipun hanya sepotong, unzuru ila wajhi awliyaih, unzuru ila wajhi al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, unzuru ila Sayyidil Walid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Saudara-saudara, kerinduan umat Muhammad tetap diberi kesejukan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tahu bahwa umat Muhammad sepeninggal Rasulullah, selepas Nabi menuju ke alam langgang, selepas Rasulullah masuk ke Darul Baqa, alimallah bahwa qulubu ummati Muhammad tersayat-sayat karena ingin mengenal nabinya, ingin melihat wajah nabinya. Fa akramahumullah bi khulafai Rasulillah. Maka Allah munculkan di setiap zaman pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Ada yang mewarisi ilmu zahir disebut ulama, ada yang mewarisi ilmu batin disebut aulia. Ada al-jami' baina ilmi zahir wal batin, wa minhum al-imaman al-qutban Sayyidil Walid al-Habib Abdullah wa Sayyidil Jad al-Habib Abdul Qadir. Saudara-saudara, nikmat Allah ini kita diberi kesempatan mengenal kedua imam bagi yang pernah ketemu. Yang tidak pernah ketemu bisa membaca riwayat-riwayatnya. Bukan hanya di sini, tapi di setiap pelosok-pelosok dunia Allah letakkan dzurriyyatun Nabi Muhammad. Kalau bukan dzurriyyah, mewarisi ulumu dzurriyyatin Nabi Muhammad. Tidak bisa kita hapus dari hadis Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha.
Sayyidina Ali yang membawa ilmu Nabi Muhammad, mewariskan kepada umat, mewariskan kepada anak cucunya. Begitu juga Sadatuna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa jami'u ashabi Rasulullah. Min saati rahmatillah, setiap umat Nabi Muhammad yang mulai akhir balik, yang memang dicetak oleh Allah nanti menjadi ahlu surga, mulai mencari mereka mana ajaran Nabi Muhammad. Saya ingin melihat muka Rasulullah walau juz'an wahid. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan Nabi Muhammad dulu, supaya menjadi pelipur lara, pengobat hati yang dahaga untuk mengenal ajaran Rasulullah. Bagaimana mungkin ada seseorang, saudara, di tengah-tengah jahiliyah, perhatikan kalimat ini, di tengah-tengah jahiliyah, arafallah azza wa jalla ma'rifatan tamah, mahabbah kamilah, yang di sepanjang sejarah ila yaumil qiyamah tidak ada manusia siapapun yang bisa mendekati saja ilmu Nabi Muhammad, mahabbatun Nabi Muhammad ilallah, ma'rifatu Rasulullah billah. Coba ibu beri saya nama siapa, cerdas apapun dia, dari ras apapun, negara manapun, suku apapun yang mendekati ilmu Nabi Muhammad, beri saya namanya satu saja. Tidak ada, saudara, tidak ada. Wa huwa nabiyuna, wa huwa habibuna, wa huwa rasulullah ilaina, wa huwa thamratu qulubina, maulana Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Syamsun anta badrun anta nurun anuri anta iksirun wa ghali. Wa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad, ya muhajjad. Ada sebuah cerita, saudara. Ayah saya Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau asalnya ingin memberi nama Darul Hadis dengan Darul Quran, sebab beliau sedang asyik, kana asyikan ma'syukan bitafsir Al-Quran. Yang mengalami masa-masa itu sempat saya temui, sempat saya tanya seperti apa. Di tengah-tengah beliau sedang asyik ma'syuk dengan tafsir. Tetapi, saudara-saudara, kayak saya bermimpi fi hayatil Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, jaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu kata beliau, Nabi Muhammad didampingi Sayyidah Fatimah Az-Zahra
didampingi Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, didampingi Al-Imam Al-Hasan, didampingi Al-Imam Al-Husain. Hadir juga di situ di dalam mimpi itu ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hamid. Famadza qala Rasulullah lahu? Saya ingat Abah itu sering ngomong, kalau saya boleh berbangga, kata beliau, andai boleh berbangga, tapi berbangga tidak boleh. Saya akan berbangga karena mendengar hadis langsung dari lisan Rasulullah, mengalami mendengar hadis langsung dari lisan Rasulullah, kama haddatsan Nabi Muhammad ashabahul kiram. Famadza qala lahu Rasulullah? Perhatikan kalimat Rasulullah. Ulama tariqah menyebut hadis ini min tariqi ahli al-batin. Naam, laisa fi darajat al-Bukhari wala Muslim wala Abu Dawud wala Tirmidzi wala Nasa'i wala Ibn Majah. Naam, tahu saya. Tapi tetap oleh ahli tariqah disebut ahadits min tariqi ahli al-batin. Ya waladi, wahai anakku, katanya, unsyuril hadith, unsyuril hadith, fa innahu sayatwa qabla an taqum as-sa'ah. Sebarluaskanlah hadismu, karena ilmu hadis akan dicabut, akan dilipat, akan dihapus sebelum bangkitnya hari kiamat. Ketika saya mendengar hadis ini, beliau tutup buku, beliau simpan keinginan, beliau maju dengan satu tujuan, imtithalan li amri Nabi Muhammad, imtithalan li amri Rasulullah. Hidup saya adalah untuk menyebarluaskan hadis-hadis Nabi Muhammad. Karena itu mungkin Anda mendengar zaman dulu belum ada HP, saudara. Apa kalau telepon interlokal, tetap setiap interlokal mengeluarkan hadis bil isnad musalsal bil awwaliyah. Haddatsani walidi fulan an fulan an fulan an fulan an al-Imam al-Bukhari an fulan an fulan an Sayyidina Muhammad. Maka saya punya keyakinan setiap beliau mengeluarkan satu hadis saja, naik makamnya, naik derajatnya, tambah dekat dengan Rasulullah. Dan itu memang impian kalbunya, keinginan hati nurani Sayyidil Walid hanya mendekat dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Masih ada orang-orang yang hidup di sini yang menyaksikan kalau beliau mengajar Bukhari, istabsyar wajhu, terlihat, ya maaf, seperti kita kalau melihat makanan, rupa-rupa makanan yang enak-enak, minuman yang menggiurkan, yang menyegarkan, akan bangkit syahwat kita. Nahnu nashhadu wallah, fanahnu nashhadu wallah, bahwa beliau kalau mengajar hadis seperti itu wajah beliau. Apalagi kalau hadisnya sedang menerangkan cara duduk Nabi Muhammad, beliau terluka. Pasti beliau mengatakan, Masya Allah, seperti ini duduknya Nabi Muhammad. Ka'annahu hadirun baina yadayhi. Seolah-olah Nabi Muhammad ada di hadapannya. Seolah-olah dibuka film yang terang benderang tentang hayatun Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat
ini karena sudah mendekati ibadah sholat zuhur, kita tutup. Ayyuhal ikhwan, ikhwanil kiram, ahbabi, saudara-saudara saya yang saya cintai. Saya berdiri di sini, hadir di sini sebagaimana dididik oleh abah saya. Jangan sekali-kali datang niat jadi anak, niat jadi murid. Jadi saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, kalau di depan apa itu berdiri seperti tentara yang menunggu perintah. Tidak pernah kita duduk. Tunggu akan diberi perintah. Karena itu saya hadir sebagai murid beliau. Dan semua murid-murid beliau yang hadir, yang bukan murid, yang terikat mahabbah, cinta kepada aulia Allah, datang jauh dari rumahnya berharap, ya Allah, kami juga di rumah kami yang penuh masalah. Ada masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah dosa, ingin husnul khatimah. Mereka berniat jauh-jauh ingin doa bersama di sini, saudara. Fala'alla Rabbana yarhamuna. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuna rahmatan min indih, mengijabah doa kita, menerima doa kita. Ya Rabbi ya Allah, Allahumma ghfir dhunubana ya Allah, ustur uyubana ya Allah, ikbi hawaijana ya Allah, ikbi hajatina ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, alif baina qulubil muslimin, alif baina qulubil mu'minin, alif baina qulubil ummah al-muhammadiyah. Allahumma ya Allah, perbanyak awliya Allah fi hadhil ummah, karena awliya Allah sangat sedikit sekarang, saudara. Ya Allah, Antal Qadir, Antal Mu'in, Antal Mu'ti, Antal Rahman, Antal Rahim, Antal Hannan, Antal Mannan. Mudah-mudahan semua yang hadir kalau tidak dijadikan awliya Allah, anak-anaknya dijadikan kekasih-kekasih Allah, cucu-cucunya dijadikan kekasih-kekasih Allah, yang Al-Quran masuk di dalam batinnya, yang hadis-hadis Nabi Muhammad menancap di dalam kalbunya, sehingga di rumah kita isinya orang-orang soleh. Ya Allah, rumah kita berisi orang baik. Ya Allah, pesantren kita berisi orang-orang baik, kiai-kiai kita menjadi baik, habaib kita menjadi baik, ulama menjadi baik, umara menjadi baik. Kesemuanya Allahumma ya Allah, ij'alhum qurrata a'yun li Maulana Muhammad. Jadikan kami pendingin hati Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad bahagia menatap kami, tersenyum menatap kami, dan kami tidak malu yaumul qiyamah ketika kami nusafihu Rasulullah, ketika kami berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak marah melihat kami, tidak malu melihat kami. Beliau tersenyum seraya bersabda, "Hadza ummati haqqan." Ini betul-betul umatku. Allahumma bi barakatil Habib Abdul Qadir, bi barakatil Habib Abdullah, bi barakati kulli wali, bi syafaati kulli nabi, bi syafaati Maulana Muhammad. Iqbal hadha du'a ya Allah. استجب هذا الدعاء يا الله، استجب هذا الدعاء يا الله. أرحنا من حب الدنيا بنعيم مواصلتك ومواصلة حبيبك سيدنا مولانا محمد. Dan tidak kita lupakan saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diganti yang hilang, diganti oleh Allah Ta'ala yang hilang. Selain sabar diganti oleh Allah, dan yang meninggal, saya yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin, bahwa orang yang meninggal di Sumatera adalah orang-orang syuhadaul akhirah. Meninggal syahid, yang begitu mati langsung dimaksudkan ke dalam surga Allah. Allahumma hadza du'a minka al-ijabah wa hadza al-jahdu minni wa 'alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya mohon maaf kalau ucapan saya mungkin kurang sopan untuk orang-orang yang sudah sepuh, tapi saya hanya diperintah oleh kakak saya Sayyidul Habib sahibu hadzal haul Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Faqih untuk tetap naik
meskipun tadi malam akhina Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Abdullah bin Bagi sudah keluar, dan saya dihubungi oleh kakak saya tetap disuruh naik imtithalan di Amrih. Kemudian alhamdulillah kita dihadiri beberapa orang-orang yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, di antaranya Letnan Jenderal Muhammad Hasan yang didampingi Majen Susilo, juga ada Menteri ATR Bapak Nusron Wahid. Ini satu mazhab dengan saya, sama-sama Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan setelah ini menjabat lagi, entah jabatannya apa, yang jelas harus lebih tinggi, jangan tetap Menteri ATR, harus lebih naik. Muncul datang menolong kita, jangan sampai kita keluar ditarik setan, tapi ditarik oleh malaikat Israel biridhallahi azza wa jalla. Bukan ditarik karena ikut syaitan, waliyadzubillah, yang disebut meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, bihaqqil imamain husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واخدم لنا منك بالحسنى نهر القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآه طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. لفان بابك ولا
الله 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 يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله 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 يا ربي صل على المختار طه الرسول. على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا فارد يا خير معطي هب لنا كل وصول واختم لنا منك بالحسنى نهر القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآه طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول. دفن بابك ولا
لسنا عنه يا الله نقول وظننا فيك وافر والآمل فيه دور الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول وفي نهر الأعادي بكى إلهي نصر في شهر رمضان قامنا